Baik Bapak Ibu, sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya unek-unek dari tadi yang disampaikan oleh Pak Tansil, kemudian sekarang Pak Dwi Fajar, silahkan. Ini masih ada satu yang bertanya, mengacungkan tangan, Ibu Rita Syahri, masih bergabung dengan kami? Oh iya, Bu Rita. Halo, bisa? Ya, halo. Oke. Iya. Oke, silahkan disampaikan pertanyaannya kepada siapa dan berasal dari mana. Ya, Monggo, Bu. terima kasih Pak Yulingga. Ada dua pertanyaan ini, kalau nggak bertambah nantinya. Yang pertama, untuk Pak Tanzil, itu terkait dengan The Keepers Registry tadi itu Pak. Jadi saya udah cek jurnal yang saya kelola itu At-Tarbawi. Saya dari Yayan Langsa. Jadi jurnal At-Tarbawi itu ketika saya cek di The Keepers itu tadi, belum muncul huruf K-nya. Kan tadi dikatakan Pak Tanzil sudah terregistrasi jika huruf K-nya itu, kalau nggak salah saya, jika huruf K-nya itu sudah muncul. Jadi At-Tarbawi itu belum ada gitu Pak ya. Kemudian saya pernah mengajukan doa dan itu ditolak gara-gara masalah lisensi gitu Pak. Jadi masih agak bingung antara satu jurnal kami di IAIN Langsa dengan jurnal lain itu lisensi jurnalnya itu beda-beda. Ada yang pakai sisi BY aja, ada sisi BYSA gitu. Itu masih bingung saya tentang lisensi jurnal kami itu sendiri. Kemudian untuk Kang Dudu, yang disampaikan Kang Dudu ini pengindeks juga atau gimana itu Kang? Karena kan baru, kemudian kalau itu pengindeks, mohonlah diberikan linknya atau tutorialnya seperti apa, supaya kami bisa mengindekskan ke sana juga. Karena kemudian apakah pengindeks yang disampaikan Kang Dudu tadi itu seberat kalau kita mengajukan mau apply DOAJ gitu kan? Kalau DOAJ salah satu aja pertanyaan, kita kena penalti 6 bulan kemudian kan gitu ya Kang ya. Kemudian pertanyaannya lagi Kang, kami ada pengindeks, saya mengindekskan jurnal saya itu ke BASE dan ICI, dan itu harus saya input secara manual gitu. Apakah di pengindeks yang barusan disampaikan itu sama juga seperti itu? Nah, sementara itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Rita. Dari mana tadi, Bu? IAIN Langsa. Ya, Oh Langsa ya. Aceh. Ya. Oh, Aceh. Wah, Ya. luar biasa ini dari Aceh, Bu ya. Baik, mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Tansil terlebih dahulu berkaitan dengan The Keepers tadi, Pak. Ya, The Keepers tadi ya memang harus muncul K-nya tadi, Bu ya. Jadi tadi udah saya share kan untuk yang di materi itu ada, kalau Ibu pakai OJS 3 berarti Ibu harus perlu naik ke 3.2.0.3. Nah, itu muncul PKP yang PN itu diaktifkan, di enable, kemudian kita ikuti setting-settingannya, baru kemudian muncul di The Keepers-nya. Kalau OJS 2 kita masuk ke plugin, ada PKP PN itu. Kalau di versi saya 2.4.8 itu dia ada di sana. Itu diaktifkan, di enable. Tapi sebelum enable perhatikan PHP-nya udah support dulu. Karena kalau tidak support nanti bisa blank screen. Nah, bisa error OJS-nya, jadi di backup dulu sebelum mengaktifkan, mengenable. Itu kemudian kita ikuti setting-settingnya, agreement. Nah, beberapa minggu kemudian itu akan terkoneksi ke The Keepers. Ya, jadi ada settingnya itu diekspor, kita melakukan exporting ke database-nya The Keepers Registry tadi, yang di The Keepers, keepers.isn.org. Nanti muncul di logo K-nya itu, karena kita udah ikut program yang PKP PN, jadi ikut The Keepers-nya via PKP PN. Atau kalau nggak mau lewat PKP PN, lewat versi yang Clocks, Ibu buka yang websitenya Clocks, itu modelnya kayak doi gitu, nggak begitu mahal, annualnya sekitar 200
$200 per tahun, per kontennya 0,25an biayanya, nggak terlalu mahal. Jadi itu bisa ke situ, nanti modelnya kita ngekspor file ke Clocks ya. Ya mungkin nanti kalau misalkan kita bikin seperti kayak Doi di RJI, nanti coba kita komunikasi dengan pihak Clocks agar mungkin bisa mendapatkan keringanan kalau misalkan konsorsium. Nanti kita coba komunikasikan ke Clocks kayak seperti DOI. Ya untuk yang kedua terkait lisensi, ya lisensi itu sebetulnya dalam satu publisher itu bisa beda-beda. Antara jurnal A dengan jurnal B itu bisa aja lisensinya beda-beda. Cuman pastikan ketika itu diaplikasikan pada satu jurnal itu tidak kontradiktif. Saya rasa di seri-seri sebelumnya atau di banyak materi yang sudah di-share oleh para AE DOAJ yang dari RJ ini ataupun yang lainnya, itu paling sering penekanan di masalah copyright notice. Jangan sampai di copyright notice itu lisensinya by CC BY saja 4,0, kemudian di PDF atau di artikel page-nya CC BY NC. Nah, jadi ada perbedaan. Nah, itu akhirnya kontra dengan apa yang dicantumkan di notisnya. Nah, itu diperhatikan betul-betul. Ya, misalkan kalau misalkan itu retain copyright, berarti kan autornya itu copyright di autor, nggak ada transfer copyright. Pastikan copyright-nya itu jangan dia ke jurnal, tertulisan biasanya copyright HC 2016 jurnal A gitu. Nah, itu 2016 harusnya nama autornya. Kalau copyright-nya itu hold by author. Itu materi-materi itu sudah ada sebelumnya, saya rasa itu di seri-seri sebelumnya. Kalau Ibu mau baca itu ada di websitenya DOAJ itu lengkap. Itu coba saya kopikan ya linknya di ini dia Bang. Komen. Jadi ada copyright, license, blog DOAJ itu yang lengkap. Itu bisa dibaca di situ. Ada 4 bagian. Di situ ada contoh-contoh gimana caranya mengaplikasikan dari copyright dan license. Itu yang 4 yang saya share di komen itu. Itu ada 4 part. Nanti bisa ditelusuri di situ part 1, part 2, part 3, part 4-nya bisa dibaca di situ, banyak sekali contoh-contohnya, penjelasannya lengkap dari editor in chief DOAJ-nya sendiri yang Tom Olihook. Nah, beliaunya yang menuliskan itu sendiri bersama dengan koleganya. Jadi di situ bisa dibaca di situ selain dari membaca yang sudah beredar sebelum-sebelumnya, materi sebelum-sebelumnya. Ya, sekaligus tadi ada tadi apa? Oh, tadi ke Pak Dudu ya, tapi saya tambahin terkait dengan Prof tadi itu bukan indexing Bu ya, itu merupakan digital archiving ya. Jadi bukan indexing. Ya mungkin dilanjut sama Pak Dudu. Baik, terima kasih Pak Tansil atas penjelasannya. Jadi yang menarik tadi kalau di UJS 3 versinya berapa untuk mengenable PKPN-nya, kemudian UJS 2 apakah juga support PHP-nya, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, nanti bisa jadi tim di RJI bisa membuat tutorial bagaimana mengaktifkan the keepers ini. Kemudian pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Dudu kaitannya dengan aplikasi tadi, mungkin bisa ditanggapi Pak Dudu. Monggo Pak. Jadi tadi udah disinggung sama Pak Tanzil, kalau ini merupakan konsep dari digital archiving ya Bu. Jadi yang membedakan itu kalau indeksasi itu kan tujuan utamanya adalah melakukan proses diseminasi informasi ya, yang kemudian juga nanti diharapkan tiap pengaksesan ke mesin indeks tersebut nanti bisa kembali ke jurnal masing-masing dan bisa meningkatkan traffic dari jurnal. Nah, itu kan salah satunya ya. Kemudian kalau untuk digital archiving di sini, misalnya servernya Ibu itu bermasalah, kemudian nantinya ada proses yang lama untuk menghidupkan kembali. Dan di tengah jalan itu ada kebutuhan-kebutuhan khusus seperti buat BKD, buat kebutuhan jenjang jabatan akademik, dan lain sebagainya. Nah, itu kami bisa menghadirkan satu sistem yang kita optimalkan untuk bisa berjalan secara maksimal nantinya, dan bisa digunakan juga ketika Bapak Ibu memang membutuhkannya.
Contoh misalnya dalam BKD, nah itu bisa Bapak Ibu menggunakan URL-nya, kirim URL klaim di BKD online-nya dengan menggunakan URL dari Prof. Dan nantinya metadatanya itu bisa dilihat oleh tim dari internal reviewer. Nah kan ada ya internal reviewer dari masing-masing instansi. Kemudian PDF-nya juga bisa dilihat di sana dan ada bentuk template yang memang kita ambil atau kita harvest dari jurnal aslinya seperti itu, Bu. Nah, ini sekedar tampilan saja, jadinya saya coba share screen lagi ya. Ini tampilannya kembali. Jadi tadi saya contohkan melakukan proses harvesting data untuk jurnal JOSI. Nah, di jurnal JOSI ini secara sistem itu metadata dan juga PDF-nya sudah masuk ke dalam sistem, namun di bagian berandanya itu memang by request nanti, khusus buat yang verified dan juga unknown-nya. Nah, nantinya kalau yang trusted itu kan ada proses subscription-nya dulu. Nah, di situ baru bisa kita optimalkan dengan memberikan semua akses source-nya supaya tampil ke dalam beranda dan bisa diakses. Nah, di sana ini membutuhkan satu bentuk komitmen pastinya untuk bisa menghadirkan sistem yang stabil, sistem yang supporting dalam proses archiving. Yang perlu kita ketahui juga kan namanya ini ya metadata dan juga website yang sifatnya itu bisa diakses oleh banyak orang skala dunia, itu memang kita perlu berhati-hati dalam proses pengembangannya. Nah, untuk memaksimalkan nilai dan juga pengaksesan agar bisa diakses lebih lama lagi, itu perlunya satu bentuk archiving, sehingga nantinya nilai yang terkandung di dalam konten tersebut itu bisa dimanfaatkan lebih lama. Seperti itu gambarannya, Bu. Baik, terima kasih Pak Dudu. Bu Rita masih bergabung ya. Demikian penjelasan dari Pak Dudu. Barangkali masih ada yang perlu didiskusikan, Pak Bu Rita. Sementara cukup dulu, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, sama-sama Bu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Awam. Silahkan Pak untuk menyalakan mikrofonnya dan sampaikan pertanyaannya ditujukan kepada. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar, Pak Yulingga? Nggih, suara terdengar jelas, Pak. Terus terang materi ini tadi agak membingungkan karena saya bingung ya. Jadi begini, di jurnal saya itu membuat policy, membuat kebijakan tentang digital archiving ini dengan mencontoh jurnal lain yang baru saja di-approve oleh DOAJ. Jadi dalam kebijakan yang kami contoh itu, jurnal tersebut menggunakan LOCKSS, LOCKSS, menggunakan Indonesia OneSearch ataupun Garuda, dan semuanya terindeks oleh DOAJ. Kemudian tadi disampaikan bahwasanya LOCKSS atau LOCKSS itu berbayar. Kemudian Indonesia OneSearch-nya PNRI Perbusnas itu tidak diakui. Jadi yang betul itu yang bagaimana? Itu pertanyaan pertama tentang kebijakan di DOAJ. Yang kedua terkait dengan alternatif selain LOCKSS, PLOCKSS, dan iOS tadi, ada PKP PN tadi ya, dengan plugin tadi kan, ya? Iya. Tapi kalau versi OJS kami itu masih belum memungkinkan untuk disesuaikan dengan 3 versi terbaru tadi. Kalau menggunakan Prof atau Prowly tadi, itu bagaimana? Apakah bisa teratasi tanpa upgrade
OJS tanpa plugin tapi menggunakan Prof tadi. Kemudian terkait sistem penyimpanan yang ada di Prof, tadi kan menyimpan PDF-nya ya. Itu nanti apakah tidak menggeser indeks yang ada di Google Scholar seperti peneliti dan sebagainya itu. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf pertanyaannya agak banyak, soalnya bingung juga nih. Siap, sama-sama Pak Dawam. Jadi ini berkaitan tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Tansil, ada logs, kemudian JLogs dan sebagainya. Mungkin bisa ditanggapi kepada Pak Tansil terlebih dahulu, Pak. Ya, enggak. Tadi agak roaming sebentar saya tadi ya. Jadi enggak begitu. Oke. Gimana pertanyaannya tadi? Nah. Jadi pertanyaannya tadi banyak. Kemudian yang saya tangkap berkaitan dengan The Keepers, JLogs, kemudian ada PKPN. Saya coba bantu. Oke, mungkin dari Pak Dudu, silakan Pak. Jadi, kalau yang OJS tadi OJS 2 atau OJS 3 ya kalau nggak salah, OJS 2 ya kalau nggak salah si Pak Dawam itu. Pakai OJS 3. OJS 3 ya. Nah, kalau misalnya di COL LKSS itu kan beliau cukup bingung gitu Pak. Jadi ada checklist dan juga sudah melakukan proses pengecekan di beberapa perbandingan OJS yang memang sudah masuk di dalam DOAJ. Nah, itu memang yang harus dikategorikan diterima oleh DOAJ itu seperti apa. Ada yang untuk nasional itu terkategori iOS dan juga Garuda, tapi tadi info dari Pak Tanzil itu tidak terkategori sebagai archiving ya. Nah, itu penjelasannya mohon bisa diperjelas lagi. Seperti itu yang saya tangkap, Pak. Oke, ini saya share ya. Jadi begini, Nah, jadi yang digital archiving-nya DOAJ itu, dia sebetulnya kriterianya itu meminta suatu digital archiving itu dia memenuhi beberapa hal. Jadi digital archiving-nya itu jelas tercantum di situ bahwa fungsinya adalah long term preservation. Jadi dia juga menyimpan konten juga long term preservation. Dan kemudian di dalamnya itu ada data yang selalu continue terupdate. Jadi nggak cuma sekali ambil, kemudian tapi continue dia continue datanya terupdate terus. Data yang untuk paper jurnal tersebut. Nah, kalau terkait yang tadi ada di OJS 3, OJS 2 itu bukan yang clocks. Clocks itu nggak terkoneksi dengan OJS. Yang terkoneksi dengan OJS itu PKP-PN, Publisher Network. Yang PKP-PN ini, dia punya koneksi langsung ke The Keepers menggunakan teknologi LOCKSS. LOCKSS itu teknologi pertama yang diciptakan oleh Stanford University terkait dengan digital archiving 1980-an itu, yang kemudian dipakai oleh CLOCKSS, hanya beda pengelolanya saja. Nah, kalau yang PKP-PN itu juga teknologinya sama, LOCKSS, tapi mereka dikendalikan oleh PKP. Nah, itu yang ada di OJS. Nah, jadi kalau OJS itu bukan clocks, tapi dia adalah teknologi yang dipakai adalah logs, tapi yang pengelolanya adalah PKP. Nah, kalau Bapak mau kerjasama dengan clocks, itu bisa dibuka di clocks.org. Itu di situ bisa dilihat ada participating publisher dan price-nya juga. Kalau dilihat price-nya itu dia nggak terlalu mahal sebetulnya, hampir sama kayak Sido ya, kurang keliru buka lah ini. Nah ini bentar saya lihatkan ya. Clocks Triggered Content ini judulnya. Nah, ini contoh yang dia triggered kontennya sudah saya contohkan tadi dari jurnal-jurnal yang mati itu dia muncul di sini listnya. Nah, ini clocks ini. Jadi ini kita kalau mau kerjasama sama mereka ya kayak Crossref itu, kita register bayar anual, kemudian setiap kita meregisterkan konten kita bayar deposit konten ke clocks. Ya, bisa dikunjungi di websitenya clocks.org. Ya.
Kemudian kalau yang terkait dengan PKPPN, yaitu tadi ke PKPPN itu hanya bisa dipakai untuk yang OJS 3 itu 3.2.0. Ya, saya belum melihat yang 3.2.0 ini udah muncul belum pluginnya support apa enggak. Karena yang saya coba sudah bisa pakai itu adalah 3.2.0.3. Itu udah muncul. Tapi kalau yang di bawah itu belum nyoba. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa nyoba di-explore sendiri untuk model pluginnya itu bisa support apa enggak. Kalau yang OJS 2 itu sebetulnya 2.4.7 itu ada yang bisa kalau di forum itu, ada yang bisa mereka dengan sedikit konfigurasi, tapi kalau yang bisa langsung itu 2.4.8. Nah, itu kalau yang OJS-nya di bawah itu lebih baik di-upgrade ke 2.4.8. Baru kemudian di PHP-nya disesuaikan, kemudian di-enable PKP-PN-nya. Nah, kalau memang itu enak, kita nggak perlu bayar, nggak perlu pakai yang annual membership, kita langsung pakai yang PKP-PN tadi. Pakai teknologinya LOJK-SS yang dioperasikan oleh PKP dan itu free, tanpa bayar, meskipun kita deposit konten beribu-ribu, kita nggak bayar sepeser pun. Ya, itu mungkin Pak yang saya sharekan. Oke, baik. Terima kasih Pak Tansil. Cukup jelas sekali ya kaitannya dengan Celox tadi. Saya menggarisbawahi di sini, mungkin bisa dicek ya, mungkin Bapak Ibu yang hadir malam ini versi OJS-nya. Tadi Pak Tansil belum ngecek yang OJS 3.2.0.3 yang versi bawahnya, apakah support atau enggak gitu Pak ya. Kemudian tadi ada pertanyaan juga pada Pak Dudu ya Pak ya. Ayo Mas. Oke. Jadi tadi yang saya tangkap pertanyaan bagaimana cara bergabung, ya kurang lebih seperti itulah ya. Iya betul. Ini cukup mudah, jadi kita tidak menggunakan satu bentuk plugin. Kalaupun memang kedepannya ada plugin yang bisa kita kolaborasikan ke tim dari PKP, mana menjadi pengembang dari OJS, itu memungkinkan saja kita bisa kolaborasikan. Tapi untuk tahap awal ini kita menggunakan OAI PMH dan juga grabbing DOI. Jadi ada dua komponen itu. Jadi kalau untuk pengemasan dan juga penyesuaian metadata kita fokus di DOI. Kemudian kalau untuk proses scraping dari segi atau pengambilan data metadata itu bisa berdasarkan dari OAI PMH-nya. Nah, kemudian untuk grabbing PDF-nya itu juga kita berdasarkan OAI PMH. Jadi tidak memerlukan satu bentuk plugin khusus seperti misalnya PKPLN yang memang spesifik di beberapa produk dari PKP ya. Kemudian nantinya juga pastinya ada proses pengembangan lebih lanjut. Kalau misalnya pembedanya itu sebenarnya saya juga mau sampaikan juga di pembedanya di sini untuk archiving ini kan tadi saya sempat sampaikan bahwa konsepnya itu konsep dim archive ya kalau tadi berdasarkan teori dari Pak Tanzil yang mana nantinya ketika memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu itu kami bisa menyediakan misalnya OJS-nya itu memang bermasalah, servernya rusak, bahkan seperti ada beberapa kasus ya, yang servernya itu dibakar oleh pegawainya, yang memang ada masalah gitu, ada pimpinan. Nah dari situ ternyata tidak bisa diakses sama sekali ya kan jadinya. Nah dari situ memang kita bisa maksimalkan dengan hadirnya satu bentuk preservasi. Nah dari segi konsep arsipnya sebenarnya ini terkategori arsip dinamis. Jadi ketika dibutuhkan kapanpun kita bisa melakukan proses penyesuaian baik dari segi metadata dan juga PDF. Nah, PDF di sini yang kita harapkan dapat terus digunakan, dapat terus dibaca, dimanfaatkan selama mungkin. Ya, nah itu salah satu konsep juga yang mau kita kedepankan nantinya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Benar, Pak. Mohon maaf. Saya feedback dulu dari pertanyaan saya tadi. Monggo. Yang terakhir dulu mungkin dari Pak Dudu ya tentang sistemnya Prof tadi. Yang saya khawatirkan itu kan beberapa
jurnal itu yang terindeks di Neliti itu kan kemudian indeks di Google Scholar-nya tergeser. Jadi PDF-nya itu PDF di OJS tergeser oleh Neliti. Itu yang saya khawatirkan untuk yang nanti memang bermasalah, ya nggak apa-apa tadi dengan benefit tentang keamanan server dan sebagainya tadi. Itu. Kemudian yang pertama tadi terkait indeksasi DOAJ. Jadi jurnal kami yang saya kirimkan linknya di kolom chat itu mengcopy policy di jurnal lain yang sudah terindeks DOAJ. Itu menggunakan logs Indonesia OneSearch sama Garuda. Itu bisa terindeks. Nah, ketika kami juga menggunakan policy seperti itu, apakah mungkin bisa masuk di DOAJ juga? Mungkin bisa diperiksa policy di jurnal kami, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin nanti tahapan dibedah ya mungkin bisa digabung nanti untuk bisa dibedah bareng-bareng dari tim AE. Kemudian kalau untuk berkaitan seperti kasus yang ada di Neliti, kita bisa pastikan bahwa kita mencoba menyesuaikan metadatanya, yang mana kalau di Neliti kemarin itu kan kasusnya dia tidak menyertakan original source ya. Nah, di sini kita memastikan kalau misalnya URL-nya nanti juga akan kita sampaikan, akan kita publish di dalam identitas dari tiap jurnalnya. Tapi kembali lagi dalam proses preservasi di sini yang mau kita tawarkan adalah adanya proses yang memang sudah tersimpan ke dalam server dan dapat dimanfaatkan kembali ketika memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Ya, saya menambahi Pak ya. Monggo Jadi, Pak. Jadi di prop itu sebetulnya berbeda dengan Neliti asal muasalnya. Kalau Neliti kan membantu diseminasi karena dia maunya itu ya membantu diseminasi karena ingin agar yang belum bisa terindeks Google Scholar masuk sana bisa terindeks Google Scholar. Tapi kalau yang di prop itu fungsinya nggak seperti itu. Jadi mungkin nantinya itu pengembangannya bahkan untuk robot-robot yang mengkrawal itu ya ditutup untuk di jurnal-jurnalnya hingga si Google Scholar-nya nggak bisa mengambil dari apa yang ada di prop-nya itu tadi. Nah, itu kan bisa diterapkan seperti itu nantinya. Karena memang fungsinya bukan indeksasi. Kalau yang tadi itu terkait dengan policy, ini saya ulangi lagi yang materi saya tadi itu bahwa terkait dengan digital archiving itu nggak mempengaruhi sebetulnya punya kita itu terindeks DOAJ kalau misalkan kita pilih no. Jadi kalau misalkan kalau nggak yakin kita itu punya digital archiving atau enggak, pilih no aja nggak ada masalah juga karena itu tetap akan terindeks DOAJ. Tapi kalau mau yang dapat DOAJ seal itu yang ada logo emasnya itu, nah itu dia harus pilih yes dan pilih digital archiving yang mana. Jangan sampai kemudian kita nggak tahu kalau kita pakai yang mana, misalkan kita nulis saja defaultnya, kalau DOAJ defaultnya kan LOCKSS itu defaultnya. Tapi ternyata kita cek di The Keepers itu nggak ada. Nah, berarti kan di situ ada misconduct, ada info yang tercantum di web tidak sama dengan apa yang nyata di lapangan faktanya gitu. Nah, lebih baik kalau misalkan nggak paham, pilih no aja untuk yang digital archiving dan kemudian di situ ditulis bahwa untuk digital archivingnya kita menggunakan penyerahan ke perpustakaan nasional atau national library gitu. Nah, sekali seperti itu. Yang akhirnya kita bisa dikategorikan masuk DOAJ tapi bukan yang seal gitu. Itu mungkin tambahan. Saya mau menambahkan juga yang tadi iOS. Jadi kalau iOS dikategorikan sebagai archiving itu memang kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Karena iOS itu sifatnya sebenarnya agregator, jadi pengumpul dari jurnal-jurnal, pengumpul dari koleksi-koleksi repositori, pengumpul dari arsip, dan juga pengumpul bisa saja museum-museum punya metadata, punya koleksi itu dikumpulkan dan bisa dicari dalam satu pranala. Nah, itu sebenarnya fungsi dari Indonesia OneSearch. Dia tidak ada melakukan proses preservasi secara lama ataupun bisa memastikan bahwa konten-konten yang tersedia di dalam Bapak Ibu itu bisa terus bisa dimanfaatkan karena sifatnya itu kan memang ada bentuk scheduling dalam proses harvesting, tapi yaitu kembali lagi tidak ada satu bentuk pernyataan dari pihak Indonesia OneSearch yang menyatakan bahwa OneSearch adalah salah satu bentuk preservasi
metadata ataupun koleksi dari jurnal Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya juga tim di Indonesia OneSearch. Nah, Indonesia OneSearch selebihnya untuk sampai tahap ini memang kedepannya ada pengembangan-pengembangan, namun pengembangannya itu dari sisi sistem lain, ya seperti misalnya mengembangkan citation.onesearch.id, kemudian mengembangkan explore.onesearch.id, dan juga untuk yang terakhir itu ada reporting.onesearch.id. Tapi kalau dari konsepnya itu berbeda, tidak menggunakan satu bentuk preservasi, tapi lebih mengumpulkan, melakukan kemudahan dalam pengaksesan, dan juga bisa meningkatkan traffic dari masing-masing jurnal. Diharapkan seperti itu. Silakan Pak Moderator, monggo. Oke, baik. Tambahan baru Pak ya, ini cetusnya bagi saya kaitannya dengan IOS. Jadi memang perlu kita ketahui bahwasanya IOS itu bukan salah satu lembaga pengindeks tadi ya. Oke, mungkin dari Pak Dawam sendiri ada hal yang perlu didiskusikan lagi? Ya, terakhir mungkin ini Pak. Jadi mungkin problemnya gini, saya sebelumnya belum tahu kalau logs itu harus tersinkronisasi dengan DEX itu. Jadi nggak sampai memeriksa ada logo huruf K di portal ISSN itu. Kemudian ketika mengisi aplikasi sudah baru apply itu awal Juli kemarin. Ketika apply di DOAJ itu saya mengisi polisi LOJKSS itu karena yang mencontoh beberapa jurnal lain yang baru saja diterima dan lolos itu. Bapak berdoa saja supaya yang melakukan proses penilaian nanti associate editor dari Indonesia, Pak. Ya, sekaligus saya sampaikan semoga nanti bisa nanti kalau misalnya bisa ya, biasanya kan ada bentuk korespondensi ya, Pak. Ya. Ya, nanti ya bisa via WA biasanya gitu. Nah, itu tapi kembali lagi ke Bapak dan tim. Kalau misalnya memang dari asosiatnya sudah memberikan masukan, tapi belum ada perubahan juga, ya itu ya bisa saja jadi bahan buat reject. Oke, siap. Semoga nggak sampai 6 bulan lagi ya. Siap. Oke. Terima kasih, Kang Dudu. Oke. Pak Tansil. Baik, terima kasih penjelasan dari Pak Tansil dan Pak Dudu. Ini kalau saya lihat di daftar ini Mas. Iya, ini coba mau masuk ke sesi bedah. Tidak ada pertanyaan lagi, jadi mungkin saya stop ya, karena tadi saya menyebutkan ada 6 pertanyaan, tapi dari 2 pertanyaan itu saya rasa sudah banyak pertanyaan yang diajukan, sehingga untuk sesi yang pertama ini kita sudahi.